Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Pevi Sunarti SPD MPD. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang model pendekatan belajar bagi orang dewasa. Sebelum kami menampilkan hasil diskusi kami akan memperkenalkan diri. Saya Rizka Valencia sebagai moderator dan rekan saya Aurel Salsabila dan Retno Dwiningrum. Baiklah, materi pertama yang akan dibacakan oleh Aurel. Kepada Aurel dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu pendekatan model pemuatan masalah. Jadi, pendekatan model pembuatan masalah adalah suatu model yang digunakan dalam pengambilan keputusan untuk merumuskan sebuah masalah dengan cermat sebelum mencari solusi. Berikut penjelasan lebih lanjutnya. Pertama, pengertian. Pengertian pendekatan model pembuatan masalah adalah pendekatan yang mengharuskan pemangku kepentingan atau stakeholders untuk secara sistematis dan terstruktur merumuskan masalah yang dihadapi sebelum mencari sebuah solusi. Tujuannya adalah untuk memahami masalah dengan lebih baik, mengidentifikasi akar penyebab dan merumuskan definisi masalah yang jelas sebelum langkah-langkah penyelesaiannya diambil. Poin selanjutnya itu karakteristik. Karakteristik terbagi menjadi 5, yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah pendekatan ini memerlukan identifikasi masalah secara mendalam, termasuk penyebabnya, dampaknya, dan konteksnya. Yang kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data adalah data yang relevan dikumpulkan untuk mendukung sebuah pemahaman yang lebih baik tentang masalah tersebut. Poin ketiga yaitu pengembangan model. Pengembangan model adalah kerangka kerja yang digunakan untuk menggambarkan masalah dengan lebih jelas. Ini bisa berupa diagram alir, peta konsep, atau model matematika. Yang keempat yaitu partisipasi stakeholder. Adalah pemangku kepentingan yang terlibat dalam masalah tersebut, yang berperan dalam merumuskan masalah dan mencari solusi. Yang terakhir yaitu fokus pada definisi masalah. Adalah fokus utama merumuskan masalah dengan benar, sehingga solusi yang dihasilkan akan lebih efektif. Selanjutnya poin ketiga yaitu contoh pendekatan model pembuatan masalah. Misalkan sebuah perusahaan mengalami penurunan penjualan. Dalam pendekatan model pembuatan masalah, berikut langkah-langkah akan diambil. 1. Identifikasi masalah adalah menentukan penyebab penurunan penjualan seperti perubahan perilaku pelanggan atau persaingan yang meningkat. Yang kedua, mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah mengumpulkan penjualan, data pelanggan, data persaingan, dan tren pasar. Yang ketiga yaitu pengembangan model. Pengembangan model adalah membuat model yang menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan dan bagaimana mereka berkaitan satu sama lain. Yang keempat, partisipasi stakeholder, yaitu melibatkan tim penjualan, pemasaran, dan manajemen dalam merumuskan sebuah masalah dan mencari sebuah solusi. Yang terakhir yaitu fokus pada definisi masalah, yaitu menentukan apakah penurunan penjualan terutama disebabkan oleh perubahan perilaku pelanggan atau faktor lain, sehingga solusi yang tepat dapat diidentifikasi. Baik, sampai disitulah penyampaian materi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Aurel. Selanjutnya materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang kedua, pendekatan belajar bagi orang dewasa. KITPAN adalah singkatan dari minat, kemandirian, waktu, dan pengetahuan dasar. Karakteristiknya adalah pengetahuan dasar. Pendekatan ini menghargai pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki orang dewasa sebelumnya. Yang kedua, minat, menciptakan pembelajaran yang menarik dan relevan dengan minat dan kebutuhan individu. Yang ketiga, waktu, memberikan fleksibilitas dalam waktu belajar, mengakomodasi jadwal kerja dan tanggung jawab. Yang ketiga, pengalaman, mengaitkan pembelajaran baru dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik. Yang keempat, kemandirian, memberikan kesempatan kepada peserta dewasa untuk mengatur dan mengendalikan proses belajar mereka sendiri. Yang keempat, kebutuhan, membangun pembelajaran berdasarkan kebutuhan nyata dan relevan.
Selanjutnya contoh pendekatan Kitpan. Seorang peserta dewasa yang ingin bekerja penuh waktu ingin memperoleh pengetahuan baru. Yang kedua, seorang peserta dewasa yang memiliki pengalaman dan bidang manajemen dalam bidang ini memperdalam pengetahuannya. Yang ketiga, Kitpan akan memanfaatkan memberi kesempatan peserta untuk mengatur waktu belajar mereka sendiri. Sekian dari saya. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Ningrum. Kepada Ningrum dipersilahkan. Proyektif. Pendekatan proyektif adalah sebuah metode psikologi yang digunakan untuk memahami pikiran, perasaan, atau kepribadian seseorang dengan menghadapkan mereka pada situasi proyektif atau ambigu. Ini dilakukan dengan memberikan tugas atau stimulus yang tidak terstruktur kepada individu, yang memungkinkan mereka untuk memproyeksikan pemikiran, perasaan, dan ide-ide mereka ke dalam situasi tersebut. Karakteristik dari pendekatan proyektif termasuk yang pertama, ambiguitas. Stimulus atau tugas proyektif seringkali memiliki makna ganda atau tidak jelas, sehingga individu memiliki kebebasan untuk menafsirkan mereka sesuai dengan pengalaman dan perasaan pribadi. Yang kedua, subjektivitas. Interpretasi individu terhadap stimulus proyektif adalah fokus utama, dan ini memungkinkan para peneliti atau terapis untuk mendapatkan wawasan tentang pikiran dan perasaan bawah sadar individu. Yang ketiga, hasil yang tidak terstruktur. Hasil dari pendekatan proyektif cenderung tidak memiliki jawaban yang benar atau salah, dan mereka memerlukan analisis yang mendalam. Contoh-contoh pendekatan proyektif meliputi tes Rorschach, di mana individu diminta untuk menginterpretasikan gambar-gambar tinta yang tidak terstruktur, dan tes thematic apperception test, di mana individu diminta untuk membuat cerita berdasarkan gambar-gambar yang ambigu. Pendekatan proyektif digunakan dalam psikologi untuk mengungkapkan aspek-aspek bawah sadar individu dan memberikan wawasan tentang perasaan, keinginan, dan konflik yang mungkin tidak terungkap dengan jelas melalui metode lain. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pendekatan perwujudan diri. Pendekatan perwujudan diri adalah suatu pendekatan yang mengutamakan pengembangan pribadi seseorang dengan mencapai potensi penuh diri mereka melalui pemahaman diri, pertumbuhan pribadi, dan pencapaian tujuan. Pendekatan ini didasarkan pada keyakinan bahwa individu memiliki kapasitas untuk mencapai kesejahteraan dan pemenuhan melalui pengajaran diri mereka yang sejati dan potensial maksimal. Karakteristik dari pendekatan perwujudan diri termasuk satu, pencarian makna. Individu yang mengikuti pendekatan ini mencari makna dalam kehidupan mereka dan mencoba memahami tujuan dan nilai-nilai mendasari tindakan mereka. Yang kedua, pertumbuhan pribadi. Fokus utama dari pendekatan ini adalah pertumbuhan individu dalam aspek fisik, emosional, sosial, dan spiritual. Yang ketiga, kesadaran diri. Individu diberi dorongan untuk meningkatkan kesadaran diri mereka, termasuk pemahaman tentang kekuatan, kelemahan, dan tujuan hidup mereka. Yang keempat, kemungkinan penuh. Pendekatan perwujudan diri mempercayai bahwa setiap individu memiliki potensi untuk mencapai kemungkinan penuh mereka dan mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Yang kelima, tanggung jawab diri. Individu diharapkan untuk mengambil tanggung jawab penuh atas hidup mereka sendiri dan membuat keputusan yang mendukung pertumbuhan dan pemenuhan pribadi. Contoh pendekatan perwujudan diri dikenal melalui karya tokoh seperti Carl Rogers dan Abraham Maslow yang mempromosikan gagasan tentang self-actualization sebagai proses penting dalam perkembangan individu. Pendekatan ini sering digunakan dalam konseling dan psikoterapi untuk membantu individu mencapai potensi penuh mereka dan mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ningrum. Baiklah, sampai di sini hasil presentasi kami. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.